Sidang kasus meninggalnya putra Tamara Tiasmara dan Angger Dimas kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 8 Agustus 2024. Seperti persidangan sebelumnya, Tamara hadir dan duduk di bangku terdepan, bersama ibu dan keluarganya. Agenda sidang masih mendengarkan keterangan saksi, dari orang-orang yang melihat dan berada di lokasi kolam renang Palem, Jakarta Timur, pada saat kejadian. Saya cek, Bu, saya dari kolam renang, tolong diangkat telepon saya, Bu. Saya telepon tidak diangkat. Bu, tolong diangkat telepon saya dari kolam renang. Benar, yang saudara hubungi, saudara buat apa? Saya tidak tahu, Pak. Pada saat itu saya tidak tahu itu nomor telepon siapa. Ada peristiwa yang namanya panik, pas saya lihat itu pas ada rekam itu CCTV itu namanya Ada kejadian apa? kalau berarti itu dia lagi di kolam kayak di kolam sama itu saya tidak tahu kenapa orang seperti itu tarik lagi ke dalam. Dalam posisi gimana? Berada apa belakangnya? Sisi Itu belakangnya. Belakangnya korban. Ya. Cara menarik ya dari dia mendekatkan diri kepada daki, tarik ke dalam. oh yang ditarik dari bawahnya ya, dari bukanya. Maaf ya, dengan posisi ini atau ini Setelah saya melihat dan saya teliti tarik kaki. banyak hal yang terjadi, baik itu ditarik kakinya, badannya. Ya lebih jelas lagi ya dari Pak Johan. Apalagi tadi dia bilang kalau pas dia tolong di apa yang ini oksigennya itu yang udah nggak ada embunnya ya. Karena kan kalau kita dengar dari si terdakwa dia bilang masih ada embunnya apanya gitu kan, embusnya. Tapi kan tadi menurut Pak Johan nggak ada dan dia ternyata yang ngambil oksigennya segala macam itu kan. Itu dengar lebih jelas sih tadi. Kan tadi sempat marah juga nih ke kakaknya, adiknya atau Itu kakak? adiknya, adik kandungnya. Dia ketawa ngakak, lo lihat gak? Bisa dilihat kan, dia tuh ngakak sampai yang gitu-gitu loh. Pas aku masuk tuh ya ngakaknya kayak gitu. Sekarang siapa yang gak sakit hati sih? Ini kan persidangan Dante meninggal loh. Kok kalian masih bisa-bisanya ketawa dan dia ketawanya tuh bisa dibilang terbahak-bahak ya. Dan ketawanya kayak gitu, terus adik yang sebelahnya malah gini. Itu kan namanya bicarain kita ya. Kita tuh kan korban kok dianggapnya main-main gitu. Meninggalnya Dante tuh apa mereka anggap ini main-main apa gimana? Ya gimana ya, tadi nggak bisa nahan sih, tadi makanya nggak enak juga sama hakimnya sebenarnya, tapi ya gimana ya, itu spontanitas sih. Ketawa ngakak loh, kan misalkan kalian ada yang lihat ya, itu ketawanya ngakak gitu, wajar dong aku sakit hati, kalau dia cuma senyum-senyum oke lah, ini ketawa ngakak terbahak-bahak gitu. Terus sebelahnya kayak nggak ada yang ketawa, keluarnya lo nggak lihat itu adik lo yang di sebelah itu ketawa ngakak, itu dua-duanya kakak adik ya, ketawa ngakak, udah aku lihat jelas ketawa ngakak, bahkan sampai aku duduk di sebelahnya dia masih ngakak yang gitu-gitu. Ada pembicaraan apa ketika Dia bilang kita nggak ketawa. Terus itu apa namanya, nangis. Ini melihat dari keluarga pihak pelaku yang sampai saat ini dari awal pertama sampai saat ini kurangnya ada rasa empati gimana? Bukan kurangnya, emang tidak ada rasa empati. Menurut aku kayaknya mereka nggak nonton CCTV yang full ya. Mungkin hanya lihat dari cuplikan media dan lain-lain. Karena kan si keluarga pelaku ini sepertinya kayak termakan netizen menurut aku. Mereka tuh kalau di sosmed bahasnya asuransi apa, sama kayak 11-12 sama netizen. Jadi mengurus yang tidak penting. Bukannya fokus aja nih CCTV-nya jelas seperti ini. Harusnya kalau saya jadi keluarganya dia ya, saya datang mungkin ke kantor polisi, bukain dong CCTV-nya fullnya, saya dari keluarga saya mau lihat. Harusnya seperti itu supaya bisa lihat langsung ini gimana kejadiannya. Nah kayak kemarin aja yang pada keluar kan, padahal kemarin saksi kolam itu banyak loh, 5 orang. Dimana itu sangat penting semua, mereka keluar satu-satu. Itu yang aku sayangkan dari pihak keluarga, kayak nggak mau menyimak, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tapi cuma bisa ketawa. kamu setiap Mungkin, tapi kan ini semuanya tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang meringankan. Saksi hanya menceritakan kejadian yang dia lihat, yang dia tahu gitu. Apa untungnya juga buat mereka sih gitu, kenal aku enggak, kenal si Yuda enggak, kenal papahnya Dante enggak. Tapi dari keterangan menguntungkan kakak ya. Ya kan itu nanti hakim yang menilai ya, kan mereka ada di situ, aku nggak ada di situ. Aku sih merasa kayak jadi ada mereka tuh jadi jelas gitu, karena kan aku tidak di lokasi. Kalau CCTV juga kan lihatnya kan dari